Silakan. Silakan di-record dulu. Sampun, Pak. Oke, baik, kita mulai ya, biar lengkap ini materinya. Terima kasih. Jadi kita akan mulai materi tentang searching, pencarian. Nah, apa yang dicari di search itu ya pasti solusi. Mencari solusi dengan menggunakan intelligent system, artificial intelligence, smart system. Nah, itu semuanya adalah untuk mencari solusi, problem solving. Nah, kita akan coba melihat bagaimana cara berpikir dari intelligent system yang konvensional ya. Baik, jadi yang pertama itu adalah konsep search, mencari. Jadi di sini ada strategi-strategi dalam mencari solusi. Nah, sekarang suatu sistem komputer itu hanya sebagai alat bantu manusia saja. Dia nggak apa ya namanya ya, dia nggak punya kecerdasan apapun. Yang cerdas tentu adalah manusianya. Dan bagaimana kecerdasan manusia diterjemahkan ke komputer itu sama dengan manusianya yang membuat program. Artinya, kecerdasan suatu alat bantu, dalam hal ini komputer, tergantung dari kecerdasan manusia yang membuatnya. Nah, nanti di sini kita akan coba lihat seperti apa keterbatasan-keterbatasan dari perangkat. Langkah-langkah dalam penyelesaian masalah khusus yang menggunakan teknik-teknik searching ini urutannya ada 3 ya. Yang pertama kita harus mendefinisikan masalahnya itu apa, problem space-nya itu apa. Jadi ini masalah yang hendak diselesaikan apa, kita harus bisa nyatakan, kita harus bisa definisikan. Nah, kemudian dari situ problem space itu berarti kita sedang berada di mana, kemudian kondisi awal itu apa, kemudian apa yang mau kita tuju. Nah, itu harus jelas semua. Kalau tidak ada problem space-nya, kita nggak bisa menyelesaikan apa-apa, kita nggak tahu kondisi awal kita gimana, kita nggak tahu tujuannya mau kemana, dan lingkungannya seperti apa. Ini sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa komputer. Bahkan barangkali manusianya juga sulit ya memecahkan masalah yang nggak jelas. Nah, dalam AI konvensional itu problem space-nya harus jelas. Nah, kalau problem space-nya tidak jelas gimana? Nanti kita akan masuk ke AI yang lebih baru ya, pendekatan yang lebih baru. Nah, yang lama ini intinya adalah problem space-nya harus jelas, dan di situ ada yang namanya aturannya. Aturan menyelesaikan masalahnya itu apa? Rules. Kemudian dari situ baru dilakukan pencarian solusi dengan menggunakan algoritma pencariannya. Nah, untuk mencari optimal solution, bukan maksimal ya. Memang nggak mungkin mencari kita sesuatu yang paling baik, itu nggak mungkin. Tetapi kita mencari solusi yang cukup baik untuk dinyatakan sebagai solusinya. Kita mulai dari yang paling kita kenal adalah permainan catur ya. Nah, kalau kita lihat dalam permainan catur ini berarti apa problem space-nya? Di sini yang pertama kita kita tentukan adalah state space-nya dulu. Nah, state space ya. Di sini kalau kita bicara state space-nya apa saja? Yang pertama, tempat permainan catur ini boleh dibilang adalah suatu, kalau dalam bahasa komputer itu array 8 dikali 8. Gitu ya. Kemudian di sini ada posisi awal. Ini adalah posisi awal di mana ada dua jenis bidak putih dan hitam diletakkan sedemikian. Ada rule-nya kan ya di sini. Nah, kemudian ketiga itu ada tujuannya, ada goal-nya. Goal-nya apa? Goal-nya ya sampai posisi cek gitu ya, skak. Nah, misalnya, atau sudah tidak ada lagi gerakan yang legal misalnya ya. Nah, gitu. Nah, ini adalah kita mendefinisikan masalah, atau kita di sini adalah membuat state space-nya ya. Nah, kemudian satu lagi adalah
aturan untuk bergerak. Nah, jadi aturan-aturan yang mungkin. Atau di sini kita katakan sebagai legal move. Nah, supaya pencarian itu bisa dilakukan, ini harus kita nyatakan ada dulu. Kalau ini sudah bisa, baru kita bermain. Aturannya sudah jelas. Baru kita memulai permainan. Baru kita mencari solusinya. Ya. Nah, dari sini, ini yang tadi ya sudah ditulis. Nah, berarti state space itu apa? State space itu adalah kumpulan dari posisi-posisi yang boleh. Nah, jadi dimulai dari posisi awal, kemudian menggunakan aturan-aturan pergerakannya untuk bergerak dari satu posisi ke posisi lain sampai tujuan akhirnya tercapai. Nah, dari sini bagaimana menggerakkannya? Nah, disitulah search strategi dilakukan. Gitu ya. Jadi untuk mencari solusi kita harus mencari state space-nya dulu. Untuk lebih mudah atau lebih menantang, kita lihat berikutnya. Nah, di sini, waterjet problem ya. Kita punya dua gelas. Dua gelas, ada gelas yang ukurannya 4 liter, ini gelas 4 liter, dan gelas 3 liter. Nah, di sini. Tidak ada tanda ukuran-ukurannya. Pokoknya ini kalau penuh, yang kiri adalah 4 liter, yang kanan adalah 3 liter. Jadi tidak ada batas-batas, bukan gelas ukur lah ya di sini ya. Nggak bisa melihat bahwa ini berapa liter dalam gelas tersebut. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan tepat 2 liter. Nah, di dalam gelas 4 liter gini. Jadi kita ingin mendapatkan di sini 2L. Nah, ini target kita di sini. Gimana caranya? Nah, di sini artinya kita mengisi satu gelas, dipindahkan ke gelas lain, dituang kanan, tuang kiri, tuang kanan, tuang kiri. Tujuan akhirnya kita mendapatkan air 2 liter yang terisi di gelas yang kapasitasnya 4 liter ini. Bagaimana kita sebagai manusia menyelesaikan masalah ini? Boleh. Ada yang punya usulan? Langkahnya, Pak? Ya, langkahnya. Isi yang 3 liter pertama. Yang 3 liter tuang ke 4 liter. Ya. Isi lagi yang 3 liter. Ya. Tuang lagi ke 4 liter tapi sampai penuh. Kemudian yang 4 liter dibuang, sisa 3 liter masuk 4 liter. Dapat 2 liter. Dapat 2 liter ya. Nah, terima kasih Pak. Nah, di sini kita kecerdasan manusia kan yang di sini yang penting ya. Nah, sekarang kita bisa membayangkan itu semua dengan sederhana karena manusia memiliki kemampuan seperti itu. Nah, sekarang tantangan kita adalah bagaimana kecerdasan manusia yang tadi itu, Pak Heru tadi ya, diterjemahkan ke dalam komputer. Nah, ini baru problem nih ya. Nah, akhirnya, oke, manusia bisa. Sekarang kita bikin komputer bisa. Nah, sehingga kita harus menyatakan, nah sekarang bagaimana kecerdasan kita yang tadi sifatnya implisit semua, itu harus dieksplisitkan. Bagaimana caranya? Kita harus mendefinisikan state space-nya tadi. Pertama ya, kita harus melihat ada gelas 4 liter yang kita nyatakan dalam X, 4 liter, dan gelas 3 liter yang kita nyatakan dalam Y. Gitu ya. Dimana kemungkinannya X-nya itu bisa kosong, atau berisi 1 liter, 2 liter, 3 liter, atau penuh 4 liter. Kemungkinannya, state-nya ya, kondisinya mungkin. Gelas 3 liter atau Y, kemungkinannya adalah 0, 1, 2, 3. Kosong, 1 liter, 2 liter, atau penuh 3 liter. Untuk gelas Y, 3 liter. Gitu ya. Nah, jadi kita harus mendefinisikan dulu semua kalau kita mau memprogram ke komputer. Kemudian setelah state-nya kita nyatakan dengan jelas, posisi awalnya mau dari mana? Dari dua-duanya kosong. Oke,
Posisi akhirnya itu apa? Posisi akhirnya itu mau gelas 4 liter, oke, terisi 2 ya, gelas X terisi 2 liter. Gelas Y-nya gimana? Nah, ini terserah katanya. N. Nah, jadi boleh berapa aja. Oke, jadi yang penting adalah gelas X-nya. Nah, ini menentukan urutan panjang solusi nanti di komputer ya. Nah, dari situ baru dilakukan langkah-langkahnya. Nah, akhirnya kita bertanya rule-nya apa saja. Urutan langkahnya apa saja di sini. Yang mungkin. Nah, kita sebagai manusia yang memprogram komputer itu harus membuat rule dulu yang lengkap. Akhirnya kita bikin rule-nya. Nah, rule bahasa manusia itu harus diterjemahkan ke dalam komputer tentunya. Bahasa manusia enak aja ngomong begini ya, tapi kalau sudah di komputer itu harus jadi prosedur. Nah, yang pertama itu adalah apa? Sebenarnya ini bahasa manusianya isi gelas X sampai penuh. Gitu ya. Kemudian yang dua, berarti satunya isi gelas Y sampai penuh. Kemudian, nah kita coba membuat semua yang mungkin, aturan yang mungkin, atau yang nggak mungkin juga nggak apa-apa kita tulis supaya tidak ada yang terlewat. Nah di sini artinya apa? Artinya yang nomor 3 artinya barangkali buang isi gelas X sebanyak apa? D gitu, D liter. Sambil D-nya juga nggak tahu. Nah, ini kayaknya nggak mungkin nih. Ya nggak apa-apa, kita tulis dulu. Dengan yang sama, ya ini buang isi gelas Y sebanyak D liter gitu ya. Nah, kita coba susun semua aturan yang mungkin dalam bahasa manusia, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa prosedurnya. Jadi kayak seperti ini. Apa nih nomor 5 nih kira-kira? Silakan. Sampaikan saja langsung. Buang X. Buang X. Gitu? Semua. Semua ya. Buang X semua. Semua. Atau ya kosongkan. Y. Kosongkan Y gitu ya. Nah, gitu ya. Dan di sini perlu kita lihat ternyata ada syarat-syarat juga. Kosongkan X jika X-nya ada isinya. Kosongkan Y jika Y ada isinya. Nah, ini tergantung solusi bisa diperoleh kalau kita membuat rule-nya secara tepat, lengkap maksudnya di sini. 7 apa 7? Yo. Pindahkan dari Y ke X. Pindahkan dari Y ke X. Tuang ya. Tuang dari Y ke X. Tuang dari Y ke X. Udah? Atau kurang? Ada yang bisa menambahkan? Atau sudah tepat? Boleh, siapa? Silakan. Saya kalau lagi share gini nggak kelihatan siapa yang aktif ini. Di layar saya hanya presentasinya, jadi langsung aja. Ada lagi? Nomor 7? Hingga X penuh. X penuh. Gitu ya. Dengan demikian juga yang 8. Tuang dari X ke Y hingga Y penuh. Oh, ini kebalik yang sebelumnya ya. Y ke X ya. Yang sekarang dari Y ke X hingga Y penuh. Nah, dan seterusnya ya. Kita susun rule-nya yang mungkin. Rule-nya yang mungkin. Nah, dari situ
Ya, dan seterusnya ya, ini udah kebayang ya, nomor 9 berarti tuang semua Y ke X. benar. Tuang semua Y ke X, dan kebalikannya ya, 10. Tuang semua X ke Y gitu ya. Oke. Dan ini sama ini jadi ya. Dari 02 menjadi 20. Ya. Ini adalah kasus spesifik. Jadi ketika di Y-nya sudah ke Y-nya sudah 2 liter, Y yang isinya 2 liter ke X semuanya. Nah, gitu. Jadi pada dasarnya kecerdasan suatu mesin tergantung dari kecerdasan manusia yang membuat programnya. Kalau sudah lengkap rule-nya, kita bisa menyusun urutan-urutan langkahnya. Dimulai dari kosong, kemudian dengan rule yang tadi, Y-nya diisi sampai penuh, dipindahkan ke X, kemudian Y-nya diisi lagi, dan seterusnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Heru, sampai diperoleh yang X-nya adalah 2 liter. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah metode pencarian konvensional di sini. Nah, di sini artinya sebagai kesimpulan ya adalah bagaimana. Jadi pertama kita harus mencari state space-nya dulu. State space-nya, kondisi yang mungkin, tempat bermainnya di mana, kemudian di situ juga termasuk ada kondisi awalnya seperti apa dan tujuan yang diinginkan seperti apa, kemudian aturannya seperti apa. Nah, akhirnya tadi yang masih bolong kan pemilihan aturannya ya, pemilihan aturannya. Jadi kita mau pakai aturan yang mana? Nah, disinilah muncul yang namanya strategi pencarian. Nah, kita coba masuk ke strategi pencariannya gimana. Nah, searching algorithm. Di sini kita main algoritma. Nah, dalam melakukan pencarian, nah ini ada requirement-nya, ada hal yang harus dipenuhi. Pertama, ini harus ada pergerakan. Kalau nggak ada pergerakan ya nggak akan ketemu solusinya ya. Harus bergerak dari satu rule ke rule lain, pindah ke rule lain, pindah ke rule lain, pindah ke rule lain, tapi pindahnya harus sistematis. Kalau tidak, nanti bisa tidak efisien. Harus sistematis, kalau tidak, nanti buntu. Nanti malah nggak nemu. Kalau tidak muter-muter, ketemu tapi muter-muter. Nah, sehingga ketiga persyaratan ini harus dipenuhi. Nah, ini persyaratannya, requirement-nya. Sekarang strateginya seperti apa? Strateginya bisa kita bagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah blind search atau uninformed search. Yang kedua adalah heuristic search atau informed search. Nah, di sini itu kita mencari sesuatu yang kita nggak tahu betul sama sekali kira-kira solusinya ada di mana. Atau kita mencari benda yang kita nggak tahu bendanya ada di mana. Tapi benda itu ada. Benda itu ada, hanya kita nggak tahu. Jadi kita kehilangan suatu benda ya. Wah, di mana tuh benda itu hilang gitu ya. Kita nggak tahu sama sekali hilangnya di mana, itu berarti kita blind search. Benar-benar buta. Tapi kalau benda yang hilang itu terakhir saya tinggalkan di ruang kelas, nah di situ berarti kita ada informasi sedikit. Nah itu berarti heuristic search. Berarti kita coba cari di ruang kelas dulu, sehingga heuristic search atau informed search lebih efisien karena kita udah kebayang kira-kira ada di mana. Gitu ya. Nah di sini ini ada 2 cara pencarian. Nah, kita balik lagi ya ke water jug problem tadi. Nah ini gelas 3 liter dan gelas 4 liter tadi. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini kalau kita lihat permulaan dua-duanya kosong ya, dari keduanya kosong. Kemudian dari sini langkah yang mungkin apa? Langkah yang mungkin hanya 2. Yang satu,
isi gelas X sampai penuh, nah, atau isi gelas Y sampai penuh. Apakah ada kemungkinan lain? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, dari sini, langkah yang mungkin berikutnya apa? Langkah yang mungkin berikutnya. Berarti, berikutnya kemungkinannya yang satu ini isi Y sampai penuh. Atau kosongkan X. Berarti balik lagi seperti kondisi awal ya. Di sini yang berikutnya tuang X ke Y sampai Y penuh. Nah, ini kemungkinannya. Nanti dari sini diturunkan lagi, semua diturunkan ya. Kalau kita lihat urutannya sampai solusinya, kira-kira gambarnya bisa lebih panjang nih. Nah, kalau kita lakukan semua seperti ini, nanti kita bisa lihat kemungkinan-kemungkinannya ya. Nah, sehingga kita ternyata bisa mendapatkan lebih dari satu jalan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terjadi yang namanya pergerakan, motion, yang tadi. Dari posisi start, nih, posisi inisial, sampai ke posisi goal. Ada pergerakan. Dan kemudian sistematik. Sistematis. Jadi nggak acak pergerakannya. Dengan demikian, ini kita tidak akan kesasar. Kalau kita acak, ini nanti bisa balik lagi ke 0, mulai lagi ke atas, turun lagi, balik lagi ke 0 lagi, mulai lagi ke atas. Wah, itu nggak sistematis, akhirnya muter-muter, akhirnya jadi lama atau bahkan goalnya tidak tercapai. Nah, kalau bisa pencarian secara sistematis seperti ini, maka ini solusinya bisa bisa diperoleh solusi yang efisien. Nah, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya, gitu ya. Nah, ini kita coba lihat lagi. Tadi dikatakan bahwa metode cara pencariannya ada dua. Yang pertama adalah informed search atau uninformed search dulu, blind search. Yang kedua adalah informed search. Ya. Nah, kita mulai dari cara mencarinya ya, strateginya yang mulai dari yang uninformed search atau blind search. Nah, gimana cara mencarinya? Kalau kita memang belum kebayang jalannya seperti apa. Kalau nggak kebayang jalannya, kita pakai blind search. Nah, blind search ini dibagi dua. Dibagi dua, yang pertama adalah breadth first search, yang kedua adalah depth first search. Breadth first search itu adalah pencariannya dilakukan secara layer demi layer. Jadi layer 1 turunkan, layer 2 turunkan lagi, layer 3. Kalau depth first search, pencariannya dilakukan cabang demi cabang dulu, ke dalam dulu. Dilakukan ke dalam. Cariannya dilakukan ke dalam, gitu ya. Kalau tidak ada, dia naik lagi. Baru ke dalam lagi. Berbeda dengan breadth first search, berarti dicarinya solusinya per layer. Nah, mana yang lebih baik tergantung dari kebutuhannya. Nah, kita lihat lagi dengan yang tadi ya, water jug lagi, balik lagi nih yang 3 liter, 4 liter ya. Pokoknya beda, jadi galon. Baik, kita mulai dari yang kosong. Ini kita pakai yang metode breadth first search ya. Kalau breadth first search tadi dikatakan bahwa pencariannya adalah
ini, layer demi layer. Berarti kalau kita mencari dengan metode breadth first search untuk water jet problem ini, ketika dimulai dari kondisinya 0, dua-duanya kosong, langkah berikutnya adalah kita turunkan satu layer. Berarti galon X diisi penuh atau galon Y diisi penuh. Langkah berikutnya kita turunkan lagi semua. Kemungkinannya apa, gitu ya. Dan seterusnya. Kalau depth first search yang kedua, depth first search berarti pencariannya dilakukan per cabang. Ketika dimulai dari langkah kosong, kemudian langkah 2, nah kemudian di situ pencariannya ke dalam, dan terus ke dalam. Sampai solusinya ketemu. Nah, ini ada mana yang terbaik, dua-duanya adalah yang populer, dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita lihat secara logika, pencarian dengan breadth first search ini lengkap sekali ya. Semua dicari. Semua layer dicari. Tapi kebayangnya apa? Lama banget. Depth first search tidak semua layer dicari. Dia langsung masuk ke dalam. Nah, kemungkinannya memang lebih cepat. Tapi juga bisa lebih lama juga. Gitu. Dan bisa muter-muter. Akhirnya tergantung problemnya. Nanti problemnya gimana cara menyelesaikannya, gimana cara mengimplementasikannya, ini nanti yang akan kita bahas ya. Baik, nah dari sini kita maju dulu ya, Kalau ada pertanyaan silakan saja langsung ya. Kita maju dulu, ini yang blind search. Bagaimana dengan yang heuristic search? Heuristic search tadi dikatakan bahwa kita sudah punya informasi awal ya, informasi awal. Nah sekarang saya ada pertanyaan, nah mohon semuanya menjawab di chat ya. Kalau sekarang posisi kita ini, misalkan kita sekarang posisinya sedang di mana, di kota Bandung gitu ya. Nah sekarang kita ingin dari Bandung atau gini, posisi kita sekarang di Jakarta. Nah, kita semua kan datang dari berbagai daerah, mau kuliah di Bandung nih, mau kuliah luring ceritanya nih. Akhirnya kita kan lewat Jakarta, misalnya kita lewat Jakarta. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menjangkau Bandung dari Jakarta? Lewat mana? Jalannya lewat apa? Menggunakan atau bisa menggunakan media transportasi apa? Nah, pada dasarnya gimana caranya mencapai Bandung dari Jakarta? Nah, boleh silakan ditulis saja di chat. Nanti kita sama-sama lihat ya. Heuristiknya seperti apa? Boleh, silakan ditunggu nih, silakan. Ya, yang dari Aceh, berarti ke Jakarta dulu kan ya. Nah, dari Jakarta terus menuju Bandung. Nah, gimana caranya dari Jakarta menuju Bandung? Setiap orang ini akan punya jawaban yang berbeda, pastinya. Oke, silakan ditulis dulu. Oke. 1 sudah. Naik kereta api. Baik, Pak Heru. Detailnya, boleh? Jadi kalau cari jarak terdekat itu adalah teorinya. Sekarang kita lihat realnya ya. Naik travel. Nah, seperti gitu. Naik pesawat boleh, naik travel boleh, bawa mobil sendiri boleh. Kalau bawa mobil sendiri ya perlu dijelaskan lewat jalan mana itu. Lewat jalan puncak. Kemudian atau lewat jalan tol Cipularang bagi yang tahu ya, tapi nggak semua gitu. Nah, ini menarik nih. Ya. Ada yang naik dari Jakarta naik pesawat, kemudian naik bus yang Cengkareng ke Bandung, naik travel lewat tol, bawa mobil sendiri lewat Cipularang. Nah, ini ada yang lebih lengkap nih. Dari bandara, naik Gojek ke Gambir, naik kereta, kemudian naik Gojek lagi ke kampus gitu ya. Ini lebih lengkap lagi nih. Kemudian yang berikutnya.
Dari Jakarta bisa naik MRT dulu ke stasiun Gambir, kemudian naik kereta ke Bandung ya. Kemudian ada yang dari Jakarta ke Bandung naik mobil pribadi lewat tol Cipularang, kemudian tol Padalenyi ya. Oke. Baik, ini belum semua nih. Ayo, karena ini menarik. Ini kita bicara heuristik ya. Wah, ini Galang komplit nih. Bisa naik motor bisa, naik mobil bisa, naik kereta api bisa, naik bus bisa. Nah, yang kita butuhkan sekarang jadinya adalah, ini state space-nya ya, Mas Galang ya. Ini state space-nya. Akhirnya solusinya mau lihat mana? Bahasa kita sendiri ya. Boleh ditulis lagi nih, Mas Galang nih. Akhirnya yang dipilih mana? Yang dipilih. Nah, ada lagi, silakan yang belum. Kita butuhkan datanya. Ini kita lagi mengumpulkan data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang hadir berapa orang nih sekarang nih? 14. Mana yang lain? Baik. Jadi kalau kita melihat seperti ini adalah heuristik. Ada yang naik kereta api, ada yang naik travel, ada yang naik pesawat, ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang naik bis, travel. Nah, itu semua adalah heuristik. Heuristik itu muncul dari pengalaman kita. Pengalaman kita. Bagi yang belum pernah ke Bandung, itu heuristiknya akan berbeda daripada yang bolak-balik Bandung-Jakarta. Nah, yang belum pernah ke Bandung, barangkali langsung cepat aja. Langsung search, di situ ada kereta api. Langsung search, di situ ada bis dari bandara, gitu ya. Searching, gitu. Nah, search di internet, googling, itu adalah bagian dari mencari nilai heuristik terbaik. Akhirnya kita mendapatkan, kalau kita sudah memilih, berarti kita mendapatkan nilai heuristik yang terbaik. Kalau yang sudah bisa detail sekali, seperti yang sudah naik Gojek ke Gambir, kemudian dari Gambir naik kereta turun di stasiun Bandung, dari stasiun Bandung naik Gojek lagi. Nah, itu berarti heuristiknya sudah lebih detail. Karena berarti sudah punya database, sudah punya pengalaman, sudah punya knowledge di situ ya. Nah, bagi juga yang sudah biasa bolak-balik Bandung Jakarta, ini bisa muncul seperti dari Mas Galang ini, bisa muncul banyak alternatif yang sulit sekali untuk diputuskan karena sifat manusia. Jadi kalau ditanya ke Mas Galang, jadi mau lewat mana? Karena Mas Galangnya ngomong lagi, memang mau tanggal berapa? Memang mau hari apa? Gitu ya. Kalau weekend lebih baik naik apa? Karena macet. Nah, jadi ada banyak variabel heuristik lain. Jadi Pak Heru, variabel heuristik lain itu selain jarak terdekat, juga waktu tempuh tercepat, dan juga biaya termurah, yang akhirnya semua menjadi nilai total perjalanan paling efisien. Jarak, waktu, dan biaya. Ketika disatukan, akhirnya menjadi nilai heuristik terbaik. Nah, inilah yang akhirnya setiap orang itu akan berbeda-beda. Nah, ini kita akan mempelajari ini nanti di sistem Fuzzy ya. Nanti kita dari sini, kita akan masuk sistem Fuzzy, kita akan belajar terkait dengan bagaimana menyatukan seluruh pendapat. Ini kalau kita mau rame-rame, ini bisa ribut ini. Yang satu pengen naik travel, yang satu pengen naik kereta, misalnya. Yang satu ingin bawa mobil sendiri. Udah gitu akhirnya ribut. Akhirnya pecah. Benar-benar yang satu berangkat naik apa, satu berangkat naik apa, satu berangkat naik apa. Padahal satu angkatan ini inginnya rame-rame asalnya gitu. Akhirnya gimana caranya menyatukan seluruh pendapat yang berbeda, nanti kita akan belajar di sistem Fuzzy. Nah, tapi kita sekarang enggak, kita akan belajar searching dulu ya. Nah, ini adalah nilai heuristik. Kita balik lagi ke slide-nya ya. Nah, heuristik ini bila kita sudah punya informasi awal. Nah, kalau blind, kita tidak punya informasi sama sekali. Nah, kita sekarang lihat metode-metode apa ya. Ini sengaja saya percepat dulu bahasanya supaya nanti banyak waktu buat diskusi ya.
Nah, ada beberapa metode searching heuristik. Kalau tadi blind itu ada 2. Breadth versus dengan depth versus. Kalau yang heuristik itu banyak banget. Nah, kita hanya membahas yang dimulai dari yang paling tua dulu. Paling tua itu di Generate and Test. Kemudian hill climbing, kemudian menurun sampai metode macam-macam yang banyak digunakan di game-game online. Metode-metode searching-nya ketika pencarian jalur, pencarian rute ya. Kita mulai dari yang pertama, Generate and Test. Nah, Generate and Test ini adalah metode heuristik yang paling awal, sehingga dia paling sederhana. Ini idenya adalah depth versus ditambah dengan mundur. Depth versus itu nggak bisa mundur. Depth versus itu ya turun sampai ketemu solusi. Kalau Generate and Test ini depth versus ditambah dengan bisa mundur, backtracking gitu ya. Sebagai contoh kita akan lihat kasus lain. Traveling salesman problem. Ada 4 kota di sini, A, B, C, D. Ada kota A, kota B, kota C, dan kota D. Kemudian ada seorang salesman atau salesperson, ada penjual. Dia mau jalan ke seluruh kota. Dia mau mendrop barang ke seluruh kota. Di mana ada petanya, jarak dari A ke B, atau bukan jarak, ini sebenarnya cost ya. Jadi kita bicara cost. Cost itu sama dengan jarak terbaik ditambah waktu terbaik ditambah harga atau biaya terbaik, ongkosnya gitu ya. Itu jumlah nilainya adalah hasilnya atau jumlahnya kita sebut sebagai cost gitu ya. Nah, di sini cost-nya sudah kita ketahui. Nah, akhirnya dia berangkat dari kota mana, terus berakhir di kota mana, melalui kota mana. Gimana caranya supaya bisa secara sistematis? Nah, pada Generate and Test, ini kita lakukan generate kemungkinan solusi, kemudian kita hitung, kita tes. Jadi, pada Generate and Test, kita lihat kemungkinan solusinya. Jadi, urutannya kalau kita mulai dari kota A, kita bisa A, B, C, D. Nah, yang pertama. Atau yang kedua, A, B, D, C. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan seterusnya ya. Dan yang kedua, kemudian yang ketiga, keempat. Semua di-generate. Semua kemungkinan yang mungkin di-generate, kemudian dites, dihitung, berdasarkan cost-nya ini, A ke B 8. B, jadi kalau A, B, C, D, itu sama dengan berapa nih? 8 tambah 5 tambah 6 tambah 8, 5, 6 tambah 7. Ini total dari 8, 5, ya dari A ke B, B ke C, C ke D. Oh, nggak balik lagi, cukup gini aja. Udah semuanya ya. 8 tambah 5 tambah 6. Oke, jadi di sini kita berapa jaraknya? 19 ya. Nah, cost-nya 19 gitu. Itu kita hitung semua. Jadi kita hitung semua. Nah, ini berapa panjang lintasannya? Ini adalah angka-angka ini adalah nilai heuristiknya. Sampai kita mendapatkan nilai yang terkecil. Nah, di sini berapa yang terkecil kalau dilihat dari kemungkinannya. Nah, untuk
Metode generate and test, berarti kita lakukan pencarian untuk semua kemungkinan. Jadi pertama dipilih ABCD, dipilih nih, lintasan terpilih ABCD. Kemudian 19 ya dapat. Kemudian di situ kemungkinan yang berikutnya adalah ABDC. ABDC 18, sehingga dia yang menjadi yang terpilih. Kemungkinan berikutnya cari ACBD. ACBD 12. Berikutnya adalah ACDB. Berapa dia? 13. Nah, dengan 13 dia tidak dipilih. Kemungkinan berikutnya 16. Lebih tinggi ya, lebih jauh daripada 12. Akhirnya ADBC tidak terpilih. Tetap solusinya adalah ACBD. Sampai semua di tes, akhirnya kita mendapat solusinya bahwa adalah ACBD. Ini adalah generate and test. Berarti ya sebenarnya dicari semua ya. Jadi ini dicari semua kemungkinan, berarti blind search juga, tetapi ditambah suatu nilai. Nah, ada nilainya kita katakan heuristik. Nah, kalau kita lihat dari sifatnya generate and test, maka dia oke lah untuk problem yang sederhana, tapi begitu kotanya lebih besar, wah ini jadi masalah ini di sini ya. Nah, dari sini akhirnya disusun, dikembangkan lagi, generate and test-nya dikembangkan lagi, ada berbagai metode ya. Ada exhaustive generate and test, yang tadi itu exhaustive. Kemudian ada heuristic generate and test, atau plan generate and test. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada pengembangan-pengembangan dari kelemahan metode yang lalu, kemudian dicari gimana kalau dilakukan pencarian, tetapi tidak semua jalur yang dicari seperti tadi. Ada nggak jadi hanya seperti yang mendekati solusi saja. Nah, akhirnya keluar heuristic generate and test. Dan ini biasanya disebut, diberi nama lain, misalkan metode baru, misalkan di sini namanya adalah diberi nama metode hill climbing. Jadi kita bisa menyempurnakan metode yang ada dalam tesis ya, misalnya kita bikin tesis, ada metode, kemudian kita sempurnakan, kemudian kita kasih nama metode baru kita dengan nama kita sendiri. Itu selalu terjadi seperti itu, silakan. Nah, misalkan kita terus dikembangkan jadi masuk hill climbing ya. Metode hill climbing kita lihat ya, mendaki bukit ya, mencari goal dan mendaki ke puncak bukit ya. Nah, di sini hill climbing itu adalah pengembangan dari generate and test. Generate and test ditambah alat pergerakannya. Nah, ini heuristik nih. Jadi ada fungsi heuristik untuk menestimasi seberapa dekat dia dengan goal state. Jadi direction to move inilah heuristiknya. Gitu ya. Oke, gimana caranya? Langsung ke contoh saja. Ya. Jadi ada dua contoh atau ada dua jenis hill climbing. Yang pertama hill climbing sederhana, yang kedua adalah steepest ascent hill climbing. Kita lihat dari yang sederhana dulu, nanti kita lihat yang pengembangannya ya, pengembangannya yang kedua itu. Nah, kita lihat langsung saja ini algoritmanya, tapi kita langsung ke contoh. Nah, masih yang pakai hill climb traveling salesman problem tadi. Kita mulai, urutannya adalah kota A, B, C, D gitu ya. Dengan jaraknya 19 tadi ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita lihat kemungkinannya apa. Nah, kita harus, supaya sistematis, ingat, tadi harus ada motion, harus sistematis, supaya dia efisien ya. Nah, kita bikin rule. Nah, di sini. Ini, misalkan yang pertama itu adalah tukar 1 dan 2. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi tukar 1 dan 2 itu A dengan B ditukar. Jadi BACD. Nah, BACD.
Gitu maksudnya. Jadi kita bikin operator di sini. Kita punya operator, tukar 2 dengan 3, 2 dengan 3 berarti B dengan C ditukar ya. Jadi A, C, B, D, tukar 2 dengan 3. Yang berikutnya tukar 3 dengan 4, 3 dengan 4 berarti C dengan D ya yang tukar ya. A, B, D, C. Nah, kita punya operator. Nah, pada simple hill climbing, pertama kondisi tahap pertama di sini. Inisialisasi ABCD nilainya 19. Kemudian kenakan operator pertama dulu. BACD. Nah, kemudian dari situ ini tahap 2 ya. Tahap 2 kenakan operator, kemudian dari situ hitung. Nilainya berapa? 17. Lebih baik nggak? Lebih baik dari ABCD. Oke, dia dipilih. Dipilih. Nah, jadi awal sudah, nah terus dipilih. Nah, dari sini turun ke bawah. Gunakan operator tadi. Tukar, operator pertama tukar 1 dengan 2. Nih, yang langkah 4. Langkah 4, tukar 1 dengan 2. Kalau tukar 1 dengan 2, dia jadi balik ABCD ya. Apa tadi kenapa BACD yang dipilih? BACD yang dipilih karena nilainya lebih kecil daripada nilai sebelumnya. Jadi jaraknya lebih dekat, cost-nya lebih kecil. Dari ABCD, tahap pertama, kemudian kenakan operator yang pertama kali. Nah, saya turun dulu ya berikutnya. Dari kiri ke kanan berarti tadi Pak ya? Dari kiri ke kanan. Jadi kita Seandainya bikin. dia lebih besar, yang di bawah itu dipilih yang berikutnya ke kanan. Betul, betul. Baik Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, sip. Terima kasih nih. Kalau saya kecepatan atau nggak jelas, langsung tanya aja. Daripada saya bablas malah menjadi bingung ya. Makasih Pak. Baik. Nah, jadi kita harus punya operator. Ini operatornya mana yang ditukar-tukar nih? Ada 6 ya kemungkinannya ya. Nah, jadi di sini nih ada kanan ya, ada 6 kemungkinan kan ya ditukar-tukar. Nah, kita turun dulu ke bawah. Karena yang 17, karena BACD cost-nya 17, nih tahap ketiga nih ya. BACD cost-nya 17 lebih kecil daripada yang tahap satunya. Langkah 1 nih, 19 nih ABCD, maka dia dipilih yang BACD. Kalau dipilih, Pak, yuk boleh langsung. kalau untuk pertukaran BACD itu kan itu random ya Pak ya? Apakah ada polanya? Nah, Maksudnya bisa saja di sini. BACD ini kalau ditukarnya di ketiga kali mungkin itu ada di tengah-tengah gitu BACD itu. Ada Oke. polanya nggak Pak penukaran itu? Penukaran titik itu Pak? Nah, supaya sistematis, kita jangan random, tapi dibuat sistematis penukarannya. Jadi urutannya misalkan yang pertama tukar 1 dengan 2 dulu, terus tukar 2 dengan 3, tukar 3 dengan 4, tukar 4 dengan 1, tukar 2 dengan 4, tukar 1 dengan 3. Nah, gitu. Permisi Pak, maaf. Terpotong bagian bawah. Yang paling bawah terpotong? Iya Pak. Angka berapa yang nggak kelihatan? Yang kelihatan apa? Sampai bawahnya sampai mana? Sekitar 34 yang terlihat paling bawah Pak. Oh, 34 ya. Nah, berarti di sini yang berikutnya adalah tukar 41. Nah, kemudian 5, yang 6-nya tukar 1,3 dengan 3. Nah, gitu. Nah, dengan begini kita selalu konsisten berurutan seperti ini sehingga diharapkan tidak ada yang terlewat di sini. Nah, kalau kita lihat lagi ke yang tadi, ini kalau yang ke kanan ya, ini kan tukar 1 dengan 2, saya ganti warna aja deh. Mudah-mudahan kalau ganti warna dulu. Cukup ini ya, kalau warnanya beda-beda ya.
Jadi tukar 1 dengan 2, tukar 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 1, 2 dengan 4, 1 dengan 3. Nah, gitu kan ya. Kemungkinan operasinya gitu ya. Nah, tahap pertama yang kita lakukan adalah kita menukar 1 dengan 2 dulu. Ini yang langkah 2 nih, yang di dalam lingkaran 2. Saya kasih warna apa biar beda. Nah, ini tahap 1 itu. Langkah 1 itu kita melihat ABCD dulu. Kemudian kita lihat cost-nya berapa, 19. Kemudian kenakan operator, tukar 1, 2, 2, 3, 3, 4. Tapi kita satu-satu mengerjakannya. 1, 2 dulu. 1, 2 dulu. Hasilnya apa kalau ditukar 1, 2? Hasilnya adalah BACD. Dilihat cost-nya berapa? 17. Nah, di langkah ketiga ini kita menghitung cost-nya 17. Dibandingkan dengan sebelumnya lebih baik? Iya, lebih baik. Nah, kalau lebih baik, dia langsung dipilih. Jadi nggak ke kanan, tapi langsung ke bawah. Gitu. Nah, setelah ke bawah, lakukan tukar 1 dengan 2 lagi, langkah 4. Tukar 1 dengan 2. Hasilnya apa? ABCD. ABCD sama dengan sebelumnya. Kalau nanti ABCD, nanti bisa muter-muter, sehingga yang sudah pernah itu dibuang. Yang sudah pernah dibuang. Kemudian berikutnya, tukar 2 dengan 3. Nah, tukar dengan 2 dengan 3, kemudian dihitung berapa nilainya di sini. Nah, tadi tukar 1, 2 nggak dipakai. Nah, tukar dengan 2 dan 3, kemudian dihitung berapa nilainya, kita mendapatkan nilai 15, Pak. 15. Apakah lebih baik dari sebelumnya? Lebih baik, Pak. Lebih baik yang sebelumnya 17, sehingga dia dipilih. Izin tanya, Pak. Yo, langsung. Kalau misalkan nilai cost-nya sama, gimana, Pak? Dipilih atau enggak, Pak? Nanti dulu. Siap. itu pembahasan berikutnya. Ideal dulu. Siap, Pak. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya dia dipilih, akhirnya tuker 1, 2 lagi. Nah, ini langkah 5 ya. 5, 6. Ini saya tulis langkahnya nih. Urutannya ya. Urutan berpikirnya ya. Urutan berpikir 7, tukar 1 dengan 2. Kemudian dicek. Nilainya adalah 20. 20 lebih mahal. Nggak dipilih, geser sebelahnya. Tukar dengan operator, tukar 2 dengan 3. BACD, balik lagi ke sebelumnya. Udah pernah kan? Langkah 3 tuh. Ya, betul, di atas. Pak. Nih, ini kita sebut langkah. Oke, kita geser lagi kan. Langkah 9 itu tukar 3 dengan 4. Nilainya 18. Masih lebih besar. Geser lagi. Operator berikutnya. Langkah 10 nih. 2 dengan 4. Nilainya 17 ya. 17 lebih besar daripada 15 kan? Ya, geser lagi. Operator berikutnya ya. Ini langkah 11 nih. Nilainya lebih kecil, 14. Dia yang dipilih. Dan seterusnya. Ini saya nulis di bawah, kelihatan panah atau kepotong? Kalau dari saya terlihat, Pak. Nah, di situ ada tidak terlihat ya. Ya, memang barangkali ada yang nggak full, ada yang full. Saya juga bingung karena di layar saya full, tapi saya bantu aja. Di bawah ini akhirnya kita sampai ke dapat nilai 12 di sini ya. Nanti di sini setelah sampai di mana nih? Nah, ini dari sini turun sini ya. Di sini kan nilainya 13. Nanti turun lagi ke bawah itu nilainya 12. Setelah 12 dikebawahkan lagi itu tidak ada yang lebih kecil dari 12. Gede-gede semua. Akhirnya nilai 12 itu yang menjadi solusi, dengan solusinya adalah DBCA. Ini nilainya adalah 12 gitu. Nah, ini simple hill climbing ya. Jadi kita
simple hill climbing itu adalah turun ke bawah bandingkan dengan atasnya. Nah, akhirnya kan ada pertanyaan. Kenapa sih mesti kalau ada temennya di samping, kenapa harus ke bawah dulu membandingkannya gitu? Kenapa buru-buru turun gitu ya simple hill climbing? Namanya juga simple, bandingkan lebih baik langsung maju gitu. Kalau yang tidak simple hill climbing namanya adalah steepest ascent hill climbing. Nah, ini langsung aja. Nah, ini ketika turun pertama dia 19, turun operator pertama dia lebih baik, tapi tidak langsung dipilih, dia geser dulu ke samping. Dihitung semua untuk di satu layer itu. Ada nggak yang lebih baik? Ada yang 12. Dari 12, ia dipilih, turun lagi, diturunkan lagi, kemudian dihitung semua. Dihitung semua, nilainya besar-besar. Tidak ada yang lebih kecil lagi dari 12 sehingga dia dapat solusinya. Ini adalah steepest ascent hill climbing. Nah, berarti perhitungan di awalnya yang panjang ya. Jadi programnya sebenarnya kalau di sini kelihatan steepest ascent hill climbing itu lebih simple, lebih sederhana ya. Tapi programnya itu lebih susah sebenarnya kalau kita ke komputernya. Lebih mudah yang simple hill climbing sebenarnya. Walaupun lebih panjang caranya. Tapi ini adalah pengembangan dari generate and test. Gitu. Nah, keterbatasannya tadi sudah disampaikan Mas Luki ya. Jadi gimana kalau sama gitu ya. Nah, gimana kalau sama? Sebentar, saya habis baterai komputernya. Di charge dulu. Oke. Sebelumnya juga keterbatasannya macam-macam. Pertama, kalau operatornya nggak lengkap. Ini kan operatornya harus ada 6 ya. Ada 6 operator supaya lengkap. Gimana kalau kita waktu pilih operator kurang lengkap? Orang manusia yang menciptakannya nggak lengkap, cuma 4. Nah, kalau sampai 4 saja, ini dia akhirnya nggak ketemu solusi. Di sini nilai terkecilnya setelah diturunkan hanya sampai sini, 15. Padahal kita tahu paling dekat itu 12. Jadi ini kan tadi kita mencari solusi ya kalau naik turun gitu kayak tadi ya. Nah, ini kan nilainya kan membesar, mengecil gitu ya. Nah, dalam arti kalau kita mencari solusi yang optimal, makin ke atas makin kecil ya. Gini, ya gini. Nah, ini solusinya. Ini tuh kita terjebak di sini. Terjebak. Nah, kalau terjebak di situ, berikutnya kan lebih nilainya kurang baik lagi. Akhirnya kita nggak dapat solusi. Nah, jadi ini problem dari hill climbing. Ini yang disebut sebagai problem pertama dari hill climbing. Ini adalah satu minimum lokal. Benar-benar masih terlihat ya, saya tulis minimum lokal nih. Terjebak di minimum lokal. Yang kedua, kondisi plato. Plato itu jika ada 2 nilai yang sama, mana yang kita pilih? Nah, atau 3 nilai yang sama, mana yang kita pilih? Nah, kadang-kadang plato ini kalau salah pilih, nah kita kalau ada yang 2 sama kan kita jadi pilih salah satu. Silakan metode milih salah satunya gimana, tapi ini bisa salah pilih. Kalau ada plato, ini salah pilih bisa terjebak ke minimum lokal. Nah, dari sini akhirnya muncul metode berikutnya. Jadi yang namanya kecerdasan komputer, ya, kecerdasan komputer ini tergantung dari manusia yang membuatnya, menciptakan programnya, metodenya, algoritmanya. Nah, jadi ada keterbatasan, ada metode lain. Nah, metode lainnya tadi ada macam-macam nih ya, tadi juga disebut ada metode generate and test tadi, ada hill climbing, mana tadi? Nah, nih macam-macam ya, ada generate and test, hill climbing. Nah,
diperbaiki jadi batch versus. Batch versus diperbaiki lagi jadi A-star dan seterusnya. A-star diperbaiki lagi jadi D-star, kemudian macam-macam. Banyak metode-metode lain ya. Ada metode Dijkstra, ada metode Manhattan, macam-macam. Tergantung orang yang menemukannya. Nanti kita juga bisa menemukan metode kita ya. Nah, hari ini kita sampai ke hill climbing dulu ya. Nah, ini soalnya udah kelamaan nih, udah kebanyakan ngomong, udah pening. Kalau udah sejam lebih nih saya ngomong. Kita sampai hill climbing. Nah, sekarang dari sini kita akan membuat tantangan dulu nih. Tantangannya adalah, ayo kita lakukan searching. Baik, nah dari sini searching itu di maze solving, labirin ya, biar seru. Ada tikus masuk ke labirin mencari keju. Nah, kira-kira ini pencariannya blind search atau heuristic search? Blind search. Coba paling seru kalau kita tulis di chat. Nah, mohon ditulis di chat blind search atau heuristic search. Ya, kalau boleh tanya dulu Pak, apakah posisi keju sudah diketahui dari pertama? Nah, posisi keju tidak diketahui. Dia mencari keju. Nah, di situ. Nah, tapi kita bisa tahu ya, bisa sifat dari keju itu seperti apa gitu ya. Oke, blind search ya. Nah, ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua menjawabnya blind search, blind search. Jadi mencari keju. Nah, oke. Blind search semua? Tidak ada yang heuristik? Blind search, blind search. Jadi untuk tikus tadi mencari keju yang letaknya ada di tengah. Nah, jadi di tengah labirin itu ditaruh keju tuh. Ini blind search atau heuristic search. Nah, ini Mas Galang ini menarik nih. Heuristik, nah, karena keju itu pasti ada baunya. Baunya itulah yang membuat tikusnya bergerak ke arah bau. Nah, ya. Ada lagi? Nah, ini yang blind search akhirnya mikir lagi nih ya. Mau nyoba ganti. Boleh. Jadi ragu, Pak. Boleh. Jadi, satu, sifat manusia itu satu, manusiawi, ya sesuatu yang manusiawi itu adalah keraguan. Sifat manusia itu boleh untuk berubah. Sifat manusia itu boleh berubah pendapat. Karena kita melakukan problem solving. Nah, akhirnya, sementara kita tahu komputer itu 101010 kan? Nah, akhirnya bagaimana sifat manusia yang manusiawi itu ya, dengan ada ragunya, ada berpikir panjang, itu bisa diterjemahkan ke komputer. Inilah yang kita pelajari. Intelligent system itu adalah sistem yang bisa menerjemahkan cara berpikir manusia yang cerdas tapi juga penuh perasaan ke dalam mesin. Nah, itu ada triknya. Nanti kita akan pelajari sambil jalan. Nah, di sini kan berbeda nih. Ada yang blind, ada yang heuristik, semuanya benar. Kenapa benar? Karena ini tergantung dari pemahaman kita yang tergantung dari kita dibesarkan di mana. Itu beda-beda. Tergantung dari kita pernah mengenal problem ini sejauh mana. Itu beda-beda. Jawabannya itu akan beda-beda. Dan semuanya benar. Hanya memang situasinya yang berbeda. Nah, akhirnya kan kalau melihat kondisi seperti ini dalam bentuk gambar, ya ini jadinya blind search. Dia nggak tahu sama sekali jalannya lewat mana. Tapi Mas Galang tadi bilang, kalau dalam dunia nyatanya dan beneran tikus beneran dan keju beneran, itu keju itu pasti mengeluarkan bau. Nah, baunya itu muncul dari ruangan mana? Itulah yang akan menarik tikus. Nah, kalau ada baunya, itu bisa menjadi heuristic search. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini kejunya di tengah-tengah persis
Kalau kejunya di tengah-tengah persis, berarti kita juga bisa mengatakan heuristik. Pencariannya nggak usah ke pinggir-pinggir. Pencariannya berusaha ke tengah, gitu ya. Itu dilakukan dengan heuristik. Nah, akhirnya ini menjadi tantangan nih dalam bikin gamenya kan ya. Nah, jadi ketika suatu tikus mencari keju, nah tapi ini kan kita masalahnya yang kita buat adalah program komputer. Yuk kita bikin game. Nah, ini gimana nih caranya nih bikin game untuk searching di sini. Kita bikin program misalnya ya, komputer untuk mencari dalam labirin. Nah, lebih seru lagi kalau kita bukan di komputer tapi langsung fisiknya bikin tikusnya. Nah, bikin tikusnya dalam bentuk mobil-mobilan atau robot, mobile robot. Jadi program. Jadi di sini robotnya mencari keju yang letaknya di tengah-tengah. Nah, akhirnya kita pasang labirin, bikin labirin, kemudian cari bikin apa namanya tujuannya di mana ya? Terserah. Bisa tujuannya ada pintu masuk menuju pintu keluar boleh. Ada kita bikin robot tikus dari pinggir, kemudian mencari tujuan kejunya di tengah boleh. Ini mouse robot ya. Nah, akhirnya ini menjadi tantangan kita berikutnya nih, tugas berikutnya. Bagaimana menyelesaikan mesh problem. Nah, jadi ini tugas berikutnya kuliah kita. Berpikir ya. Jadi kita kan sedang menyusun cara berpikir secara komputer loh ya, jangan secara manusia. Secara komputer bagaimana kita menyelesaikan masalah ini secara sistematis. Jadi secara algoritma, secara metode. Jadi urutannya bagaimana. Nah, ini adalah tugas berikutnya yang akan dipresentasikan masing-masing sekitar semenit pada pertemuan berikutnya minggu depan ya. Jadi ini bagaimana tikus ini bagaimana urutannya. Jadi kalau kita masukkan dia ke dalam program komputer, ini gimana logika berpikirnya. Nah, jadi yang diminta adalah logika berpikir. Di internet ya sudah banyak ya menyelesaikan jadi mouse robot, kemudian maze ya, labirin, maze solving gitu ya, maze solving. Kalau kita browse internet tuh banyak metodenya karena ini memang tantangan pada perkuliahan AI atau intelligence system. Nah, tapi di situ banyak sekali metodenya. Nah, sehingga karena banyak metodenya ini akan menjadi diskusi yang menarik pada pertemuan kita minggu depan. Ini PR ya, jadi silakan nanti minggu depan satu orang itu dapat giliran ya 2-3 menit untuk menceritakan solusinya bagaimana. Solusinya itu caranya ya, cara mencapainya di sana. Silakanlah dibuatkan 1-2 tulisan ya, lembar ya. Jangan banyak-banyak, jangan kebanyakan. Simple aja. Oke, nah ini saya akan nge-share apa yang pernah dilakukan oleh salah satu teman kita dulu ya. Jadi ini ingin menyelesaikan labirin. Jadi pada waktu itu kejunya ditaruh di tengah. Dia berangkat dari satu sudut. Nah, sehingga dia berusaha untuk ke tengah. Nah, ini kalau udah gini heuristik ya. Karena dia udah tahu. Kalau blind search gimana? Kalau blind search itu misalnya ya dia nggak tahu ada di mana kejunya. Berarti dia ambil satu metode depth first misalnya. Kalau depth first gimana caranya? Dia ambil sisi kiri misalnya gitu ya. Misalnya ya atau apa gitu ya. Pegang dinding atau kalau sudah ada baunya, nah udah tahu dia di tengah dia berusaha ke tengah. Nah, tapi gimana caranya? Nah, silakan ya itu jadi yang jadi tugas, silakan state space-nya tentukan dulu, bebas. Apakah mau inputnya mau dari ujung, dari tengah, outputnya mau ke tujuannya ke tengah, atau tujuannya ke pintu keluar yang di ujungnya, ada pintu lagi di sini. Nah, misalnya, nggak apa-apa, silakan ya. Ini kita buka. Nah, kalau yang di sini, yang sudah pernah dicoba ini, tujuannya ke tengah.
Nah, kemudian diimplementasikan ke robot. Ini udah lama sih, zaman pakai 8051 atau tepatnya ini pakai 2051 microcontroller. Ini udah sangat lama ini. Jadi waktu itu bikin, kemudian di sini ini pakai motornya, punya motornya ini disk drive, zamannya disket waktu itu ya, tahun berapa itu ya, dibongkar gitu ya. Kemudian ini dari rodanya itu dibikin dari tape bekas, dulu kan masih pakai kaset pita ya. Ini masih ingat kan atau generasinya udah beda ya? Ketika kalau sekarang zamannya file MP3, sebelumnya pakai CD, sebelumnya lagi pakai pita. Nah, kemudian dari barang bekas aja, modalnya nggak sampai 100.000, jadi nah, robot-robotan gitu ya. Nah, kemudian dirangkai di mana di sini kita menggunakan 3 pasang sensor inframerah yang dipasang di sisi kiri, kanan, depan. Gitu ya. Kemudian nah, ini untuk menggerakkan roda kiri dan ini menggerakkan roda kiri dan roda kanan. Nah, oke. Jadi ini kita bicara logika berpikir ya. Logika berpikir yang di sini diimplementasikannya dalam komputer berukuran kecil, microcontroller. Ya, kemudian dari situ ya dicoba jalankan gitu ya di sini ya. Kemudian kok nggak bisa di play? Oh, nggak jalan. Bentar. Ya, nanti saya coba perlihatkan videonya ya. Nah, ini. Coba direalisasikan. Nah, saya coba langsung di play di videonya saja, di filenya saja. Saya buka dulu filenya. Saya cari sebentar. Oke, sudah ketemu. Baik, saya inikan saja. Saya share lagi langsung layar saya. Ya. Oke, sini saya coba buka. Nah, kita play ya. Kok nggak keluar? Coba lagi. Wah, nggak keluar. Kayaknya memang belum boleh diperlihatkan gitu. Nah, sebentar saya tutup dulu. Tarik. Saya coba perbaiki. Mudah-mudahan bisa. Kita tes sekali lagi.
Oh ya, baik. Ini sepertinya komputer saya problem, harus di restart dulu. Tapi kalau di restart ya putus nanti saya ya. Oke lah, ini saja pada pertemuan berikutnya. Jadi pada dasarnya ini sudah ini ingin memperlihatkan videonya, ini potongannya ketika jalan-jalan dia sampai ke tengah gitu ya. Nah, yang menjadi tantangan di sini apa? Tantangan kita itu bukan hanya menemukan solusi, tapi nanti kita itu harus bisa mengimplementasikan program kita intelijen ini pada device yang terbatas. Device dengan sumber daya terbatas. Device dengan sumber daya terbatas itu apa? Berarti dia yang terbatas computing power-nya, terbatas dari memorinya, terbatas dari space hard disk-nya, RAM-nya, terbatas dari space ROM-nya, nah, semuanya di mana ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Karena kita nanti kalau kita mengimplementasikan sesuatu, kita kan tidak hanya di komputer aja. Kalau di komputer kan hanya simulasi. Tapi kenyataan sesungguhnya kita akan diimplementasikan di mana? Perangkat IoT, di mobile phone kita juga terbatas resources-nya, sumber dayanya ya. Nah, itu yang menjadi tantangan buat kita. Nah, ini buat tesis ya, kalau yang ini. Tapi di kuliah kita adalah kita yang penting adalah bagaimana menerjemahkan metode untuk mencari solusinya di simulator dulu di komputer kita. Nah, ini nanti minggu depan kita coba akan ini ya, coba bahas ya sama-sama. Ini saya nggak tahu kenapa nih nggak jalan ya, ada problem. Nah, sambil saya perlihatkan juga lagi nih videonya ya, bagaimana ini diterjemahkan ke dalam perangkat dengan sumber daya terbatas. Contoh di sini memang robotics, tapi tidak selalu di sini. Bisa nanti di perangkat IoT juga. Nah, sehingga yang jadi tantangan kita adalah bagaimana kita menyelesaikan suatu mesh. Jadi ketika sebuah robot tikus bisa atau mencari suatu tikus atau suatu agent, ini bisa mencari goal-nya dalam suatu labirin. Mesh solving problem. How to solve mesh problem. Oke, baik. Jadi itu yang menjadi materi kita hari ini. Nah, minggu depan, jadi rencananya minggu depan itu adalah minggu ke-6. Minggu ke-6 kita akan diskusi mengenai mesh problem ini ya, nanti masing-masing presentasi 2-3 menit. Kemudian setelah itu kita akan melihat permasalahan yang ada dan solusinya dalam hal pengembangan algoritmanya lebih lanjut. Jadi tadi ada algoritma best first search, ada algoritma extract, kita akan perdalam lagi. Kemudian pada minggu depan kita akan mulai project UTS. Nah, nanti akan disampaikan. UTS-nya 1 bulan. Kalau UTS 1 bulan itu berarti mimpi buruk gitu. Kalau UTS-nya 2 jam, hore 2 jam kerjain selesai beres gitu ya. UTS-nya 1 bulan. Nanti akan disampaikan bahwa penilaian UTS itu adalah proses, bukan hasil akhir. Jadi yang penting itu kita tahu, jadi yang dinilai adalah proses. Kenapa? Karena harus kita akui, kita semua punya latar belakang yang berbeda. Nah, latar belakang yang berbeda itu menyebabkan titik awal kita itu beda-beda. Nah, sehingga kita tidak melihat hasil akhir, kita tidak menuju ke suatu tujuan tertentu, kita akan melihat proses yang terjadi selama mencapai hasil akhir itu bagaimana. Gitu. Jadi di kuliah ini menarik sekali, karena saya sering kaget. Gitu. Ketika orang yang nggak program, yang nggak bisa program, baru belajar program di kuliah ini, dulu tuh memang ada yang nggak pernah program loh. Ya udah belajar aja gitu. Dia malah mendapat nilai A di kuliah ini, sementara yang jago program, dia malah mendapat nilai lebih rendah, nilai B kalau nggak salah. Kenapa? Karena yang belum bisa ya, wah saya harus bisa program, belajar. Nah proses belajarnya itu diceritakan selama
selama pengerjaannya gitu. Perjuangannya diceritakan. Oh ternyata deltanya itu dari bawah dia sampai segini gitu. Nah, sehingga dia mendapat nilai dari deltanya ini. Sementara yang udah biasa, dia mulai dari sini karena menganggap remeh, dia majunya sedikit. Wah ya deltanya yang dinilai karena nilai deltanya ya jadinya sayang gitu. Nilainya nggak terbaik. Karena itu jangan khawatir. Jadi intinya adalah yuk semangat. Nah, jadi ini dalam rangka persiapan UTS ya. Jadi UTS-nya itu, UTS-nya bikin program sih pada dasarnya. UTS-nya bikin program. Programnya apa nanti akan disampaikan minggu depan ya. Menggunakan bahasa yang bebas, terserah senangnya apa gitu ya. Yang paling mudah saja. Gitu. Nanti dikasih tantangan. Nah, nanti waktu pengerjaannya adalah 5 minggu, berarti nanti minggu 5, minggu 6 ya, 7, 8, 9, 10 lah nanti setelah itu nanti baru dipresentasikan. Kira-kira 4-5 minggu lah, pada minggu ke 10 atau 11 nanti dipresentasikan progresnya. Nah, gitu. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir karena kita bukan mau mencapai titik yang sama, bukan, tapi kita hendak membentuk delta. Dari manapun kita mulainya, yang penting kita ingin mencapai, mendapatkan delta yang lebih baik. Dari sini ya harus lebih baik kita, kira-kira itu. Nah, untuk mencapai itu ya kita mulai dulu. Tantangan yang berikutnya ya, tantangan berikutnya adalah bagaimana menyelesaikan labirin gitu ya. Nah, itu. Baik, ini saya udah kelamaan juga, udah 11:30, udah puyeng nih. Oke, ada pertanyaan silakan. Untuk soal maze-nya yang mana ya Pak ya? Tadi ada beberapa labirin yang ditampilkan. Bebas. Umum. Jadi maze-nya umum, tantangannya umum, mau startnya, initial state-nya umum, goal state-nya umum. Nah, tetapi di situ diperlihatkan urutan berpikirnya. Ya. Jadi apa yang urutan berpikir yang disampaikan tadi ya, mudah-mudahan bisa membentuk apa ya prosedur dalam membuat satu komputer menjadi cerdas gitu ya, target kita gitu ya. Jadi target kita tuh sebenarnya memindahkan kecerdasan kita ke dalam komputer. Nanti memindahkan kecerdasan komunal atau kecerdasan bersama gitu ya. Kita baru memindahkan kecerdasan, UTS itu baru memindahkan kecerdasan kita satu orang ke dalam satu komputer. Nanti kita sambil jalan, kita memindahkan kecerdasan satu kelas kita ke dalam satu program komputer. Lebih seru tuh ya. Kita kan beda-beda nih secara personal. Tapi kalau kita digabungkan jadi satu, kita akan jadi satu kekuatan yang luar biasa. Karena kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kemampuan yang berbeda, gitu ya. Terus dari situ. Kalau boleh tanya sedikit, Pak. Silakan Pak Irun. Untuk tugas itu berarti mes itu kami kumpulkan dalam bentuk logikanya, pendekatannya, atau sudah dalam bentuk algoritma? Bebas. Intinya adalah logika. Baik. Logika berpikir ya di situ ya. Yang tertulis ya dalam satu lembar aja, dalam lembar PPT. Jadi persyaratannya dalam bentuk satu lembar PPT, tumpahkan di situ urutannya. Selama masih diucapkan, artinya masih tahap awal, masih dalam otak kita. Nah, begitu menuliskan dalam satu tulisan, itu urusan lain, itu susah loh. Menerjemahkan tuh isi kepala kita ke dalam satu paragraf itu kan lumayan susah ya, tantangan luar biasa. Nah, itu harus kita lalui itu. Jadi targetnya adalah menuliskan dalam satu lembar PPT. Nanti satu lembar PPT itu, atau PDF ya silakan ya, nah itu yang akan dipresentasikan. Jangan banyak-banyak, nanti kelamaan. Waktunya cuma 1-2 menit untuk nanti ya mempresentasikannya ya. Nah nanti setelah itu nanti kan kita lihat ada jawabannya beda-beda nih setiap orang. Nah akhirnya nanti kita kesimpulan awalnya adalah setiap orang akan mengusulkan suatu metode yang pasti ada kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan yang lain. Pasti. Nah,
Akhirnya target berikutnya adalah bisakah kita menggabungkan semua kelebihan tapi mengurangi dampak dari kelemahan-kelemahan akhirnya menjadi satu kekuatan baru. Nah, ini tahap kita berikutnya nih. Nah, kita maju selangkah-selangkah ya. Jadi kita nggak usah lari, kita jalan aja. Mudah-mudahan di akhir kuliah ini kita bisa mendapatkan pengetahuan yang komplit di sini. Gitu. Amin. Ya, intelligence system ini ilmu yang berubah terus setiap hari, setiap hari ada metode baru. Jadi apa yang bisa kami berikan di sini adalah pengetahuan kami yang terbatas juga. Gitu. Tapi kami hanya berdasarkan pengalaman mengembangkan, ingin sharing aja gitu ya. Jadi ini langkahnya ini gitu. Nanti setelah itu mudah-mudahan bisa membantu kita semua untuk terus maju lebih baik lagi. Jadi hasil akhirnya adalah peserta kuliah ini harus lebih baik minimal dari saya gitu hasilnya ya. Baik, kira-kira itu yang dapat disampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi kita semua. Ada lagi yang ingin disampaikan? Izin Pak, sebenarnya saya mau lihat yang slide yang project apa yang ada garis-garis merah tadi. Cuma saya penasaran aja tadi mau tanya itu pakai hair climbing atau apa gitu kan. Soalnya kan dia kan arahnya langsung ke atas ya. Sebenarnya kalau hair climbing kan situ ada yang lebih dekat ya sebelah kanan ya sisanya itu. Kenapa dia belok malah pergi ke jauh ke atas sana gitu. Nah, gitu. Ini PR-nya. Iya. ini memang yang buat mengacaukan logikanya aja nih. Bukan yang itu, yang di atas yang project siapa yang kakak kelas apa tadi? Ada yang satu. Oh, tadi itu hanya dari sini geser. Mana yang tadi? Terus dari sini ya ke sini. Oh, ada satu lagi tadi Bapak tempat. Ya sampai sini aja. Ini yang terakhir. Ada tadi satu kalau nggak salah. Project Project yang ini yang punya siapa ya? Punya teman juga katanya tadi. Yang ini salah satu mahasiswa dulu. Yang ini ya yang ini ya. Ini kan ada yang 6 nih, titik 6 nih seharusnya kan dia kan bisa langsung ke kiri nih. Kenapa dia langsung malah turun ke bawah ini lebih jauh. Sedangkan di sini ada apa dia nggak bisa balik gitu. Dari 6. Kenapa dia nggak langsung ke kanan sudah dapat sini di 7 nih mentok di atas. Kan kenapa dia turun? Kenapa dia nggak balik ke 6 sebelah kiri? Gitu. Kenapa nggak ke kiri, masuk ke 7, selesai deh. Gitu. Kenapa dia malah pergi ke jalur yang lebih jauh? Kalau hill climbing kan seharusnya dapat ya Pak kan? Jadi Pak, coba ya diimplementasikan dengan metode yang sudah disampaikan tadi, atau metode lain, silahkan cari di internet untuk mencari solusi yang terbaik. Karena gini, maze solving ini adalah kompetisi tahunan yang selalu diselenggarakan karena selalu menarik. Diubah maze-nya, tantangannya berubah. Diubah maze-nya, tantangannya berubah. Solusi ini adalah solusi yang paling optimal dari algoritma yang diusulkan oleh mahasiswa yang bikin. Nah, bagaimana algoritma yang nggak dibahas sekarang, nanti PR-nya ketahuan gitu. Tapi setiap orang itu punya metode sendiri-sendiri. Nah, ini memang untuk memancing gitu di sini gambar ini ya. Ini juga belum di-share nih. Ini belum di-share di PPT-nya yang di Edunex nih, nggak ada nih yang ini nih. Karena ini gambar ini memancing bahwa sebenarnya kalau mau ke tengah kan ada jalan yang dekat, kenapa mesti jauh-jauh gitu ya. Nah, ada alasan tertentu di sini. Ini artinya apa? Ini artinya saya nanti, ini akan dibahas pada pertemuan minggu depan, komputer tetap memiliki keterbatasan, algoritma tetap memiliki keterbatasan. Ada problem dengan keterbatasan. Nah, akhirnya silakan dibuat labirin, sederhana aja, nggak usah serumit ini, kemudian jalankan algoritma. Jadi, tahun-tahun sebelumnya juga ya, labirinnya sederhana yang pakai yang ini, misalnya, kemudian jalankan salah satu algoritma, coba.
pakai tangan gitu ya. Hasilnya seperti apa ternyata gitu. Nah, apa yang mau dibahas pada tugas ini yang sekarang ini bukan paling baik. Kita nggak mencari yang, ya kita akhirnya mencari yang paling baik, tapi kita akan sharing yang satu mencoba pakai metode apa, yang satu pakai cara berpikir gimana, yang satu mencari pakai berpikir gimana, kemudian hasilnya jadi seperti apa. Nah, dalam satu kelas ini nanti kita akan diskusi bersama, jadi gimana solusinya. Nah, ini kan Pak Armin ini mikir nih, kenapa ya dia sampai ke kanan ya? Ada keterbatasan apa ya? Enggak dijawab sekarang, Pak. Enggak. Nanti minggu depan. Ini buat memancing dulu gitu. Jadi gimana ya pikirnya gitu ya. Menyelesaikan ini. Silakan. Oke. Baik. Ada lagi? Oke, baik. Kalau begitu kita cukupkan ya pertemuan kita sampai hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan keaktifannya ya. Mudah-mudahan senang gitu ya. Jadi kengerian saya itu kalau kuliah ini tuh tidak menyenangkan, itu nggak seru jadinya ya. Jadi harus seru sampai akhir. Nah, kalau ada hal-hal yang kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan nanti sampaikan saja gitu, atau yang kurang nanti sampaikan saja. Mudah-mudahan kita bisa terus memperkaya. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih atas pertemuannya hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banget, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai bertemu lagi.